Setelah berhasil memperoleh sertifikasi International Organization for Standardization atau ISO oleh PT Sucovindo pada tahun 2022 lalu, Universitas Nusa Putra kembali menyelenggarakan surveillance audit ISO pada tahun 2024 sebagai bentuk konsistensi terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen organisasi pendidikan di Universitas Nusa Putra. Kegiatan surveillance audit tersebut dilaksanakan secara offline oleh PT Sucovindo pada 11 hingga 12 Juli tahun 2024 di Universitas Nusa Putra, Cisaat, Sukabumi. Halo Genusian, setelah sukses melaksanakan International Organization for Standardization atau ISO dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kepatuhan terhadap standar ISO 21001-2018 pada tahun 2023 lalu, Universitas Nusa Putra kembali melaksanakan surveillance audit ISO 21001-2018 yang diselenggarakan oleh PT Sucovindo pada tanggal 11 hingga 12 Juli tahun 2024. Dan saya Gina bersama dengan tim Genusian Flash News akan melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan surveillance audit ISO tersebut di Universitas Nusa Putra. Sementara itu Genusian, surveillance audit ISO ini merupakan audit berkala yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh lembaga seperti lembaga pendidikan termasuk Universitas Nusa Putra masih sesuai dengan standar ISO yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 lalu. Perlu Genusian ketahui bahwa International Organization for Standardization ISO yang diterapkan oleh Universitas Nusa Putra yaitu International Education Management System IMS atau Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan yang tentunya memiliki capaian target utama yaitu meningkatkan kepuasan peserta didik melalui penyediaan lingkungan belajar yang efektif, ramah, dan relevan. Standar tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan pengalaman peserta didik serta meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan melalui peningkatan kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar sehingga dapat mencapai standar yang lebih tinggi. Nah, Genusian, lalu bagaimana sih prosesi pelaksanaan surveillance audit ISO oleh PT Sucovindo? Ikuti terus sampai akhir ya, berikut liputannya untuk Genusian. Dalam closing statement-nya, Rektor Universitas Nusa Putra Dr. Kurniawan mengucapkan terima kasih kepada PT Sucovindo atas temuan-temuan hasil audit yang akan menjadi dorongan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem manajemen organisasi pendidikan di Universitas Nusa Putra. Lebih lanjut, Rektor juga mengatakan bahwa setiap temuan-temuan dari hasil kegiatan audit ISO, pihaknya akan segera menindaklanjuti melalui perbaikan-perbaikan sehingga sesuai dengan standar ISO yang sudah ditetapkan. Ya, temuan tadi 200, ya, temuan dan beberapa kesalahan tentunya adalah sesuatu yang harus kita benahi atau harus kita tingkatkan. Kata saya selalu mengatakan bahwa kalau ada kegiatan audit ISO, audit keuangan itu kita harus benar-benar ya, harus seadanya, jangan sampai kita menjadi organisasi yang rapuh kalau tidak ada perubahan. Selain itu, Holly selaku auditor surveillance audit ISO dari PT Sucovindo menjelaskan bahwa audit yang dilakukan pada tahun 2024 ini merupakan tindak lanjut dari implementasi ISO karena mengingat Universitas Nusa Putra telah memiliki sertifikasi ISO di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, Holis juga menyampaikan bahwa hasil audit menunjukkan bahwa Universitas Nusa Putra masih tetap konsisten dalam menerapkan standar ISO walaupun terdapat beberapa temuan minor. Oke, baik. Kali ini kita melakukan surveillance audit ya ISO 21001-2018 tentang sistem manajemen organisasi pendidikan. Nah, kali ini kita surveillance itu berarti pengawasan karena Universitas Nusa Putra sudah memiliki sertifikat, jadi kita hanya melakukan pengawasan setahun sekali. Nah, yang diaudit itu adalah pasti bisnis prosesnya itu proses perkuliahan dari mahasiswa diterima sampai mahasiswa lulus beserta area pendukungnya ya mengacu kepada standar ISO ISO 21001-2018.
Baik, lalu bagaimana sih hasil dari surveillance audit ISO kali ini? Apakah terdapat temuan-temuan ketidaksesuaian? Baik, dari hasilnya ini secara umum Universitas Nusa Putra masih konsisten ya menerapkan standar ISO 21001 ini. Adapun temuan itu lebih kepada inkonsistensi saja ya, mungkin masalah human atau SDM yang ada. Kalaupun temuan tersebut juga masih bisa ditindaklanjuti atau ditutup. Bukan temuan yang fatal lah, masih temuan minor ya. Untuk Universitas Nusa Putra kedepannya harus lebih konsisten lagi ya dalam menerapkan standar sistem manajemen ini dan juga menerapkan seluruh pedoman dan SOP yang sudah dibuat. Dan yang kedua juga terus melakukan continual improvement ya atau perbaikan berkelanjutan agar mendapatkan sebuah sistem yang lebih baik lagi ke depannya. Sementara itu, Samsul Fahmi, Kepala Quality Assurance Unit atau SPMI Universitas Nusa Putra menyatakan bahwa Universitas Nusa Putra telah menyelesaikan seluruh rangkaian surveillance audit ISO untuk mempertahankan sertifikat akreditasi ISO pada tahun 2024. Mereka menerima masukan dan saran perbaikan dari auditor untuk tetap sesuai dengan standar ISO. Ia juga menjelaskan bahwa penerapan ISO sangat berdampak positif bagi reputasi dan daya saing Nusa Putra dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Universitas Nusa Putra. Ia menambahkan bahwa keberhasilan audit ISO ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh para stakeholder di Universitas Nusa Putra. Alhamdulillah baru saja selesai kegiatan yang mungkin kita sudah laksanakan sekitar 3 hari ini terakhir. Dari Sukopindo alhamdulillah sudah hadir dan sudah menyelesaikan seluruh rangkaian, dan seperti biasa kami dapat beberapa masukan, perbaikan dan improvement dari para auditor, dan harapannya memang ini menjadi menjadi trigger buat kita untuk terus melakukan perbaikan. Namun demikian, dari catatan yang tadi tetap hasil dari audit ini merekomendasikan untuk terus kita mendapatkan perpanjangan sertifikat akreditasi dari Sukopindo gitu. Tantangan sebenarnya pada dasarnya sama, karena memang ini sudah ketiga kalinya kita melakukan audit ISO, dan ini sudah tahun terakhir untuk sertifikasi, di mana tahun ketiga nanti kita akan melakukan resertifikasi kembali. Tantangannya saya rasa tidak terlalu krusial, di mana semuanya sudah berjalan cukup baik. Yang mungkin yang tantangan yang terbesar dulu saat kita melakukan sertifikasi pertama kali, namun sekarang relatif semuanya berjalan dengan baik. Ya tentunya karena memang ISO ini adalah standar prosedur yang memang memiliki standar internasional, di mana ini sebenarnya lebih fokus ke pelayanan pendidikan. Harapannya nanti baik itu mahasiswa, pengguna lulusan ataupun semua user yang memang menggunakan jasa pendidikan di universitas ini mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jadi sebenarnya fokus kita utama adalah bagaimana meningkatkan pelayanan khususnya di bidang pendidikan di Universitas Nusa Putra. Lebih utama mungkin di staff, karena memang kita itu sebagai pihak yang akan berperan penting dalam melayani, di mana mahasiswa itu perannya sebagai user, di mana mahasiswa itu sebagai penerima manfaat. Jadi yang paling utama di sini bagaimana staf, dosen dan seluruh karyawan di Universitas Nusa Putra ini memberikan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa, bagi orang tua, bagi pengguna lulusan. Jadi lebih kita fokus bagaimana memperbaiki karyawan yang di dalam Universitas Nusa Putra, sedangkan mahasiswa itu sendiri sebenarnya sebagai penerima manfaat dari pelayanan itu sendiri. Hal senada juga disampaikan CSA Teddy Lesmana sebagai Kepala University Office Universitas Nusa Putra. Menurutnya bahwa kegiatan audit merupakan salah satu alat untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajemen lembaga sehingga perbaikan dapat segera dilakukan. Beliau juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar ISO dalam mengimplementasikan sistem manajemen organisasi pendidikan yang telah direncanakan merupakan faktor kunci untuk menjaga keberhasilan penerapan ISO. Audit itu, tetapi tentunya audit adalah bagian dari atau salah satu cara kita untuk bisa mengetahui gitu ya, mengetahui di mana kesalahan kita. Jadi ada istilah semakin banyak temuan audit semakin bagus, karena kita semakin bisa melakukan perbaikan. Tentunya mendebarkan, tapi sekaligus juga kami merasa tertantang ya untuk mengetahui di mana kelemahan kami sehingga kami bisa mengimprove gitu ya, peningkatan kualitas pelayanan kita di masa yang akan datang. Ya, setiap temuan itu kalau dalam konteks audit surveillance ISO, temuan itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan ya.
seperti yang saya sampaikan tadi, semakin banyak temuan, semakin banyak hal yang bisa kita improve, semakin banyak yang kita perbaiki. Namun kalau kita lihat tadi ya, hasil temuan dari audit kali ini tidak dalam pertemuan yang major ya, tetapi cenderung minor. Artinya dalam pelayanan yang sudah kita laksanakan di Universitas Nusa khususnya di divisi saya, University Office, itu sudah cukup baik. Tinggal tentunya temuan-temuannya adalah bagaimana supaya bisa mengimprove kualitas, ya, mengimprove kualitas dan bagaimana bisa mencapai target-target yang sudah kita canangkan, begitu. Oke, dalam mempertahankan ISO itu satu hal ya, kepatuhan terhadap apa yang sudah kita rencanakan, kemudian juga kepatuhan terhadap bagaimana hasil evaluasi dari perencanaan. Ada istilahnya itu rapat tinjauan manajemen, bagaimana kita mengaktualisasikan rapat tinjauan manajemen, kemudian rencana tindak lanjut, begitu ya. Nah, yang strateginya untuk bisa mempertahankan akreditasi ISO ini adalah kepatuhan kita terhadap apa yang sudah kita rencanakan sendiri gitu, dan bagaimana SOP yang ada di divisi kita itu dijalankan dengan sebaik mungkin, kepatuhan terhadap ISO juga, atau SOP. Oke. Nah, Genusian, melalui surveillance audit ISO ini diharapkan Universitas Nusa Putra dapat terus meningkatkan daya saing, reputasi, dan keberlanjutan dalam menyediakan kualitas pendidikan yang berstandar tinggi. Nantikan Genusian Flash News berikutnya. Saya Gina Sadatunisa bersama juru kamera Salman Alfariji melaporkan untuk Genusian.